sore teman-teman, dengan saya Margarita Mariona Lida, NIM 160308003, kelas reguler sore, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam video ini kita akan membahas tentang buku ke-11 yang berjudul Masa Depan Masyarakat Informasi. Buku ini ditulis oleh Sanders Clones, Nat Willard. Berbicara tentang masyarakat informasi selalu dikaitkan dengan era globalisasi yang isunya mulai berkembang di Indonesia setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 dan semakin hari semakin berkembang pesat. Konsep masyarakat informasi sebenarnya muncul pada tahun 1970-an dari para ilmuwan dengan sudut pandang dan definisi yang berbeda-beda. Daniel Bell 1973 menggunakan istilah post-industry society untuk menyebut masyarakat informasi, yaitu pergantian produk barang-barang kepada sistem pengetahuan dan inovasi pelayanan sebagai strategi dan sumber transformasi dalam masyarakat. Dalam buku Fritz McClure tahun 1983 memperkenalkan istilah knowledge industry dengan membedakan 5 sektor pengetahuan, yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan, media massa, teknologi informasi, dan layanan informasi. Masuda 1990 mengemukakan bahwa pada masyarakat informasi terjadi transisi di mana produksi nilai-nilai informasi menguasai perkembangan masyarakat. Menurut William J. Martin 1995, masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Beberapa definisi masyarakat informasi di atas tidak lepas dari 3 komponen utama yang menjadi pendorong munculnya masyarakat informasi, yaitu dinamika informasi dan komunikasi, perkembangan dalam teknologi informasi atau komputer, dan perkembangan dalam teknologi komunikasi. Untuk 2 komponen terakhir lebih kenal dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pembentukan masyarakat informasi. Masyarakat mengandung pengertian tentang suatu kesatuan kelompok orang yang berhimpun, berkumpul dalam dan bersatu dalam suatu wadah, baik bentuk organisasi formal maupun non-formal, yang menempati tempat tertentu, mempunyai ciri-ciri seperti adanya ikatan dan mempunyai kesamaan atas beberapa hal. Setiap kelompok masyarakat selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan agar tidak tersingkir. Sutarnos 2005. Informasi merupakan data-data yang diolah melalui suatu sistem pengolahan sehingga memiliki arti dan bernilai bagi seseorang. Selain itu, informasi dapat diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang sejalan dengan usaha dan kemampuan manusia sesuai dengan kegunaannya, dan dikaitkan dengan teknologi, yaitu komputer dan perangkatnya. Disadari atau tidak, dinamika informasi yang terjadi membawa perubahan bagi masyarakat. Dalam abad ke-21 sering disebut abad informasi.
yaitu ketika informasi dijadikan suatu hasil industri yang diproduksi secara besar-besaran dan didistribusikan secara luas serta dapat diakses dengan mudah. Arus informasi mengalir dari negara-negara maju dan dijadikan komoditi ekonomi untuk dijual kepada negara-negara berkembang. Faktor-faktor penentu pembentukan masyarakat informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan dalam pendidikan. Yang kedua, perubahan karakteristik pola kerja. Yang ketiga, perubahan dalam cara menyebarkan pengetahuan. Yang keempat, perubahan dalam cara mencari pengetahuan. Yang kelima, kemajuan dalam penciptaan alat-alat untuk menyebarkan dan mengakses pengetahuan baru. Pembentukan masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan harus melewati tahapan-tahapan perkenalan kepada masyarakat tentang operasionalisasi teknologi informasi dan penyeleksian atau pemilihan terhadap informasi yang bersifat memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup, pengetahuan, dan keahlian masyarakat. Revolusi komunikasi itu sesungguhnya telah dimulai sejak ditemukannya mesin cetak. Namun, revolusi ini dipercepat oleh ditemukannya komputer dan telekomunikasi. Berbagai kemudahan telah diberikan oleh kedua teknologi tersebut. Kini, di kantor-kantor, khususnya di kota besar, sangat tergantung oleh kedua teknologi ini. Kita memang telah tergantung kepada informasi dan sekarang kita juga tergantung kepada teknologi penyimpanan informasi. Teknologi komputer dan teknologi informasi telah memberikan jawaban terhadap kebutuhan teknologi penyimpanan informasi tersebut. Bahkan komputer merupakan teknologi yang lebih dari sekedar teknologi penyimpanan informasi. Namun, juga mempunyai kemampuan yang tidak terbatas dalam penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan bahkan dapat mengkomunikasikan kepada komputer lain. Inilah kelebihan komputer dalam menangani informasi. Pekerjaan berbasis komputer, pada dasarnya komputer digunakan sebagai alat bantu untuk dapat menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan. Pesat dan memberikan dampak yang luar biasa untuk penggunanya. Perkembangan yang sangat cepat ini berdampak positif bagi pekerjaan dan juga harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya yang benar-benar memahami dan memiliki keahlian di bidang komputer. Penggunaan dan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi ini juga menimbulkan ketergantungan yang semakin besar dalam pengerjaan hal-hal yang biasa dilakukan oleh komputer. Banyak terjadi perdebatan dan beda pendapat mengenai komputer. Sebuah pendapat yang menggambarkan mengenai komputer yang dikutip dari buku Komputer dan Masyarakat, yaitu komputer hanyalah sebuah alat semata. Globalisasi merupakan sebuah proses perubahan estetis, kultural, dan ekonomi yang dapat dilihat dan ditandai tidak hanya pada kehidupan masyarakat global maupun lokal. Pada proses ini perubahan terjadi menimbulkan dampak-dampak sosial yang dialami masyarakat. Perubahan ini juga memberikan sebuah keadaan yang dapat merubah sebuah masyarakat
yang sebelumnya lebih mengandalkan kemampuan tenaga manusia sebagai pekerja utama menjadi lebih terbantu dengan hadirnya komputer sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang pesat. Dampak sosial teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi juga memegang peran penting di masyarakat, mulai dari hal-hal yang terkecil hingga beban dan permasalahan yang besar dalam kehidupan sehari-hari telah terbantukan dengan kehadiran informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif, juga menimbulkan banyak dampak negatif yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kehadiran teknologi dan informasi ini juga menimbulkan dampak sosial yang perlu diperhatikan, meskipun pada awalnya tidak muncul di permukaan, namun akan timbul beragam dampak sosial pada kemajuan teknologi dan informasi. Sekian presentasi dari saya. Selamat sore. Terima kasih.